Perkenalkan, nama saya Huzaifah Hufaira Malawat dengan NIM 64220044. Perkenalkan, saya atas nama Indah Maharani dengan NIM 64220073. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Bahan baku merupakan salah satu elemen yang penting dalam perusahaan. Bahan baku menjadi dasar berlangsungnya suatu produksi. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan secara matang tentang berapa besar jumlah bahan baku yang diharuskan sebelum memulai suatu kegiatan produksi. Dalam hal ini, tentunya perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap bahan baku maupun biaya yang ditimbulkan. Menjaga kelancaran produksi menjadi keharusan untuk mempertimbangkan secara matang, yakni mengenai tersedianya bahan baku. Hal ini bertujuan untuk memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yakni pengertian anggaran budget bahan mentah. Bahan mentah digunakan untuk proses produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan mentah langsung atau direct material ialah semua bahan mentah yang merupakan bagian barang yang dihasilkan. Dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah ini mempunyai hubungan erat dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan mentah merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Dan yang kedua, bahan mentah tidak langsung atau indirect material adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tapi tidak secara langsung atau tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Anggaran bahan mentah hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan mentah langsung. Bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya yakni jenis-jenis anggaran bahan mentah. Jenis anggaran bahan mentah terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget bahan mentah. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksi, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam rangka mengetahui jumlah unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi, pada umumnya perusahaan telah menetapkan standar-standar pemakaian tiap-tiap jenis bahan mentah. Selanjutnya ada tujuan penyusunan budget bahan mentah. Adapun tujuan penyusunan bahan mentah secara ringkas ialah: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. 4. Sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Selanjutnya ada penyusunan budget bahan mentah. Sebuah brand bernama Nunaknit yang berada di kota Jakarta, pada akhir tahun 2023, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis kardigan pada tahun 2024 mendatang, yaitu kardigan polos CP sebanyak 600 piece, kardigan strip CS sebanyak 250 piece, dan kardigan crop CC sebanyak 350 piece. Buatlah anggaran produksi masing-masing jenis kardigan, anggaran kebutuhan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Data perkiraan penjualan bahan persediaan sebagai berikut. Selanjutnya ada 1. Perkiraan penjualan dan persediaan. Jenisnya ada CP, jumlahnya 600, harganya 80.000, persediaan awalnya 55, persediaan akhirnya 60. Selanjutnya ada CS, jumlahnya 250, harganya 120.000, persediaan awalnya 40, persediaan akhirnya 62. Selanjutnya ada CC, jumlahnya 350, harganya 75.000, persediaan awalnya 60, persediaan akhirnya 68. Analisisnya adalah dari data di atas diketahui terdapat penambahan persediaan akhir dari setiap jenis kardigan yang menunjukkan bahwa produk ini memiliki permintaan yang stabil dan meningkat di pasar. Selanjutnya, nomor 2 ada Standar Usage Rate atau USR. Tingkat penggunaan standar yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Data sebagai berikut. Jenis bahannya ada kain katun, satuannya meter, USR-nya CP-nya 2, CS2, CC1. Selanjutnya ada benang, satuannya yard,
USR-nya CP1, CS2, CC1. Selanjutnya ada kancing, satuannya unit, USR-nya CP0, CS1, CC0. Selanjutnya ada label tag merek, satuannya unit, USR-nya CP1, CS1, CC1. Analisisnya adalah semua bahan yang digunakan sudah diperhitungkan untuk membuat satu produk dari masing-masing jenis kardigan. Selanjutnya nomor 3, jumlah persediaan barang. Jenis bahannya kain katun, persediaan awal 60, persediaan akhir 55, harganya 15.000. Selanjutnya ada benang, persediaan awal 70, persediaan akhir 75, harganya 2.000. Selanjutnya ada kancing, persediaan awal 50, persediaan akhir 60, harganya 3.000. Selanjutnya ada label tag, persediaan awal 120, persediaan akhirnya 100, harganya 500. Analisisnya adalah data di atas menunjukkan adanya penurunan persediaan jenis bahan yaitu kain katun dan benang. Yang keempat, anggaran produksi kardigan atau unit. Anggaran penjualan CP600, CS250, CC350. Persediaan akhir CP60, CS62, CC68. Kebutuhan CP660, CS312, CC418. Persediaan awal CP55, CS40, CC60. Anggaran produksi CP605, CS272, CC358. Yang kelima, anggaran kebutuhan bahan. Jenis kardigan CP produksi per unitnya 600, kain katun surnya 2, kebutuhan 1.200, benang SUR-nya 1, kebutuhannya 600, kancing surnya 0, kebutuhannya 0, label tag surnya 1, kebutuhan 600. CS produksi 250, kain katun surnya 2, kebutuhan 500, benang sur 2, kebutuhan 500, kancing surnya 1, kebutuhan 250, label tag SUR 1, kebutuhan 250. CC produksi 350, kain katun SUR 1, kebutuhan 350, benang SUR 1, kebutuhan 350, kancing SUR 0, kebutuhannya 0, label tag SUR 1, kebutuhan 350. Jika dijumlahkan, produksi menjadi 1.200 unit. Kain katun jumlahnya 2.050, benang 1.450, kancing 850, label tag 1.250. Anggaran pembelian bahan baku. Kebutuhan biaya kain katun 2.050, biaya benangnya 140, biaya kancing 250, biaya label tag 1.200. Persediaan akhir, biaya kain katun 55, biaya benang 78, biaya kancing 60, biaya label tag 100. Jumlah, biaya kancing 2.105, biaya benang 1.528, biaya kancing 310, biaya label tag 1.300. Persediaan awal, biaya katun 60, biaya benang 70, biaya kancing 50, biaya label tag 120. Pembelian, biaya kancing 2.045, biaya benang 1.458, biaya kancing 260, biaya label tag 1.180. Harga, biaya kain katun 23.000, biaya benang 2.000, biaya kancing 3.000, biaya label tag 500. Analisis total kebutuhan dan persediaan akhir bahan baku dijumlahkan untuk mendapatkan total kebutuhan aktual. Setelah itu, persediaan awal dikurangi total kebutuhan untuk menghitung kuantitas pembelian yang dibutuhkan. Setelah itu, biaya pembelian dihitung dengan mengakalin kuantitas pembelian dengan harga per unitnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.